Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Ya, ada berita baru lagi ya. Ini soal Gibran. Jadi kemarin saat Gibran mengunjungi proyek strategis di terowongan MRT, ya kan, di situ ada netizen yang berkomentar. Lalu Gibran ketahuan pin komentar warganet yang mengkritiknya. John Sitorus mengatakan boost of power era baru. Kenapa sih ini kok dipermasalahkan? Ya, karena tujuannya jelas, agar para buzzer Gibran dan penjilatnya mempersekusi pengguna yang dipin tersebut, sekaligus mendapatkan simpati bahwa seolah-olah Gibran adalah korban penghinaan. Nah, akhirnya ini menjadi rame ya di Twitter ya, banyak yang nge-tweet dan juga banyak yang berkomentar. Ada pula netizen yang mengatakan kenapa sih hal-hal seperti ini kok dilakukan gitu loh oleh seorang wakil presiden yang seharusnya lebih ngurusin yang lain aja gitu ya. Namanya netizen kan kadang ya berkomentarnya ya aneh-aneh juga sih ya. Tapi hal ini juga pernah loh dilakukan oleh Ridwan Kamil ya. Bahkan waktu itu pernah juga gara-gara ada guru yang mengkritik Ridwan Kamil sampai-sampai dipecat loh. Nah, tentu hal-hal seperti ini bisa membuat yang mengkritik ataupun yang berkomentar jadi diserang oleh buzzer gitu atau orang-orang yang sudah menjadi pendukung beratnya gitu. Dan yang kedua juga waktu itu setelah Gibran mengunjungi terowongan ada wartawan yang menanyakan gitu loh. Dan Gibran pun melempar pertanyaan wartawan ke wamen sehingga menjadi memes dan akhirnya pun diketawain gitu oleh warganet gitu ya. Sebelumnya kita lihat dulu video ini. Harapannya Mas Gibran dan Pak Wamen sebagai user, sebagai Olimpian ini yang ditunggu-tunggu. Ya, warganet pun akhirnya nge-tweet ya di akun X. Coba kita lihat di sini. Pakai helm proyek plus rompi pekerja proyek paham masalah teknik lapangan. Itu X alias tidak ya. Pakai helm proyek plus rompi pekerja proyek bingung mau ngomong apa. Dan ini checklist. Luar biasa wakil presiden Prabowo. Dan coba kita lihat ya komentarnya ya. Ini videonya yang tadi kita lihat. Dari anak kampung, kan dia ke situ cuma untuk konten biar buzzernya punya bahan untuk puja-puji. Waduh. Terus dari Bang Ale, lah terus ngapain belusukan ke proyek LRT kalau nggak bisa jelasin apapun ke wartawan. Sekedar ditanya harapannya loh, itu ama wartawan bukan diminta penjelasan hal-hal yang teknis. Gimana kalau suatu saat diundang ke dunia kampus? Ya jelas tambah teler ya teman-teman semua. Apa yang mau dikatain gitu. Dari Joak. Bener-bener definisi pelonga-pelongo, itu benaknya berkecamuk, khawatir ditanya hal-hal mendasar teknis. Publik mesti aktif menerima fufafa saat ada wapres ini sedang bekerja. Aduh. Yang terakhir nih ya, Jali Jail. Itulah gunanya ada 8 stafsus dan banyaknya wamen dan utusan untuk membackup beliau. Ya, tapi di sini penjelasan Gibran juga, dia kan sebagai wakil presiden karena presiden lagi sibuk, maka Gibran lah yang turun untuk melihat lokasi yang dibangun ada apa enggak, jalan atau enggak, kurang lebih seperti itu kata beliau ya teman-teman semua. Tapi kalau netizen itu ngomong minimal tahu lah apa yang dikunjungi gitu, minimal paham dan bisa menjelaskan kepada wartawan. Karena tentu saja di situ banyak media dan banyak wartawan yang nantinya pasti akan bertanya. Oke teman-teman semua, kita masuk ke berita yang pertama ya. Di sini tweet dari John Sitorus, kita bacain dulu ya teman-teman. Intimidasi via pin komentar, boss of power era baru media sosial. Masih ingat guru SMP yang dipecat hanya gara-gara gubernur Jawa Barat? Ridwan Kamil tersinggung dengan kritik dan komentar warganya. Ya, Gibran melakukan hal yang sama hari ini. Gibran terpantau mempin komentar salah satu netizen di kolom komentar Instagramnya pada konten belusukan di terowongan MRT di Jakarta. Tujuannya jelas, agar para buzzer Gibran dan penjilat-penjilatnya mempersekusi pengguna dan pinet tersebut sekaligus mendapatkan simpati bahwa seolah-olah Gibran adalah korban penghinaan.
Lalu orang tersebut akan dikucilkan di real life-nya. Lalu mentalnya jatuh. Kalau dia kerja di sebuah perusahaan, maka biasanya akan dipecat dengan alibi perusahaan tidak mau terkena imbas. Syukur-syukur dia tidak bunuh diri. Cara seperti ini adalah diktator versi modern. Hanya dengan modal pin atau balas komentar singkat, maka dia akan dihajar oleh ribuan penjilat-penjilatnya secara bertubi-tubi. Bahkan pelakunya bisa diteror. Bahkan data pribadinya pun disebarluaskan. Ridwan Kamil dan Gibran sudah melakukannya. Mereka terpantau melakukannya bukan hanya sekali, tapi sudah berkali-kali. Kalian hanya boleh memuji tapi jangan mengkritik, apalagi sampai nada yang keras. Jangan coba-coba sama orang yang gampang baper macam Ridwan Kamil dan Gibran. Lu bisa dipecat atau rumah lu bisa dipersekusi. Nah, ini tweetan dari Bang John Sitorus ya teman-teman semua. Coba kita lihat komentar daripada netizen ya. Komennya nggak usah panjang lebar, pendek dan santuy aja. Just say good morning, afternoon, evening, Mr. Fufu Falfa. How are you doing? That's it. See what they gonna say. Ya, kata dia suruh kayak gitu ya komentarnya. Simple saja gitu. Tetap bawa nama Fufu Falfa. Kata Bang John di sini, terima kasih sudah memberi template puji-puji Gibran. Nah, ada lagi nih dari Dido Setiawan. Yuk kita semua komen di akun Samsul. Ngepin 10.000 akun kan asik. Mosok Wapres disibukkan urusan medsos. Ya kalau udah 10.000 ya males juga mau ngepinnya ya. Coba dari Mikael Christian nih, di mana letak korelasinya kata-kata pemulung dan kata kritik? Di mana letak kritik dalam arti yang sebenar-benarnya dari kalimat yang gue tahu yang suka belusukan itu cuma pemulung. Ya ini komentarnya gitu ya, yang gue tahu yang suka belusukan itu cuma pemulung. Giliran dipin mulai deh playing victim. Nah ini belain gitu ya. Coba komentar dari John Sitorus. Bukan playing victim, tapi gue paham apa tujuan pin komentar itu. Tujuannya untuk persekusi dan melemahkan mental rakyatnya. Lalu dia mengambil keuntungan simpati dari sana. Nah ya benar sekali ya. Dan banyak banget ya di akun X ini yang nge-tweet soal komentar yang dipin oleh Gibran. Coba kita lihat lagi. Ini ya dari Yanti juga ya. Nge-tweet, guys please jangan kritik apapun tentang Pak Wapres Gibran di media sosial apapun. Kalau kalian gak mau komentarmu di pin atau kalau di X ya di quote biar diserbu pendukungnya. Otoriternya sudah kelihatan, ngeri katanya ya. Dan di sini banyak juga nih komentar daripada netizen. Waduh. Nah kita lihat juga dari tweet dari Tokigu. WKWK anjay punya Wapres tantrum ngepin komen biar rakyat saling nyerang rakyatnya. Ya di sini juga banyak nih. Komentarnya banyak. Ya ini yang membela ya. Kita lihat coba nih. Lagian ngapa sih julid banget kerja belusukan dikatain pemulung, nggak belusukan ntar dikatain nggak kerja. Maksudnya kenapa harus nyap-nyap? Ntar kalau kerja dia nggak bener baru kritik, bukan orang lagi kerja malah dikata-katain. Kalau tuh komen dipin terus dihujat orang mampus salah sendiri. Nah dibalas ini. Terus emang perlu wakil pemimpin negeri kita giring masa buat mukulin salah satu rakyatnya? Bukan sekali dua kali aja loh dia giniin orang. Dari sebelumnya Wapres juga udah suka ngepin-ngepin komen yang berujung orang dipin tersebut dihujat masa abis-abisan. Kalau mau bacain satu persatu mah banyak banget ya teman-teman semua. Ya jadi hikmah yang bisa kita ambil gimana nih teman-teman semua. Mau komen pedes takut dipin. Enggak komen tapi pingin komen. Ya jadi kita liatin saja ya komentar yang sopan lah ya, tetap sopan. Komentarnya lebih ke substansi aja ya teman-teman semua ya. Takutnya nanti kalau komentar pedes dikit dipin lagi, wah kena kita. Dikunjungin sama baja rame-rame. Oke teman-teman semua, gue rasa cukup ya. Sekian dari gue Praga Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.